Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang telah kami buat yang berjudul Empowerment of Food Source to Become Complete Food Understanding Aware Community Movement in Sukorejo Village atau pemberdayaan sumber pangan menjadi pangan lengkap pada gerakan masyarakat sadar stunting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Wulandari. Saya merupakan salah satu anggota dari Program Pengabdian Masyarakat Terpadu atau PPMT Universitas Muhammadiyah Magelang periode 6 yang dibimbing oleh Bapak Emilia Uli Arta MKOM dengan anggota Elvin Anindita Purnawan, Reza Kirana, Rahim Ma'ruf, Gunawan Subiakto, dan saya sendiri. Selanjutnya, kenapa? Kenapa kami mengambil tema stunting? Stunting merupakan permasalahan kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentan waktu yang cukup lama, serta akibat malnutrisi, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial pada 1000 hari pertama umur anak. Kondisi tersebut mengakibatkan anak memiliki tinggi badan cenderung pendek pada usianya, karena tinggi badan anak yang mengalami stunting berada di bawah standar deviasi. Menurut referensi WHO. Data stunting. Menurut SSGI, Kementerian Kesehatan tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Sebelumnya, prevalensi stunting di Indonesia menempati peringkat kelima terbesar di dunia. Pemerintah mengupayakan untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Menurut WHO tahun 2017, Indonesia peringkat ketiga dengan prevalensi tertinggi kasus stunting yaitu sebesar 32,6%. Faktor yang mempengaruhi stunting. 1. Panjang badan pada saat lahir. 2. Kecukupan makronutrien, yaitu protein dan karbohidrat. Ketiga, kecukupan makronutrien, yaitu kalsium, vitamin A, zat besi, dan zinc. Keempat, pengetahuan ibu. Kelima, ASI eksklusif. Keenam, sanitasi dasar. Selanjutnya yaitu dampak stunting. Dampak stunting jangka pendek berupa perkembangan fisik dan mental yang terganggu, kecerdasan menurun, dan masalah metabolisme. Sedangkan untuk jangka panjang, berupa menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya daya tahan tubuh, sehingga tubuh rentan terserang penyakit, dan beresiko terserang penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, kanker, stroke, serta tidak dapat bersaing dalam bekerja yang akan berakibat pada rendahnya produktivitas menurut UNICEF Indonesia tahun 2012. Di mana kami melakukan kegiatan pengabdian, yaitu di Desa Sukorejo. Desa ini merupakan desa di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak 4 km dari pusat Mertoyudan atau 8 km dari ibu kota Kabupaten Magelang. Jarak Universitas Muhammadiyah Magelang dengan lokasi yaitu 4,6 km. Berikut peta dari kampus ke kantor kepala desa Sukorejo. Selanjutnya itu data stunting desa Sukorejo. Terdapat 20 kasus stunting pada balita. Dari 20 kasus stunting yang ada per September 2022, semua didominasi dengan kasus tinggi badan balita pendek atau kurang dan sangat pendek. Kekurangan tinggi badan pada balita disebabkan oleh kurangnya nutrisi dan kalsium. Berikut yaitu daftar balita stunting yang ada di Desa Sukorejo per September tahun 2022. Lalu kenapa Moringa oleifera? Ini merupakan contoh tumbuhan daun kelor. Daun kelor yaitu menurut organisasi WHO menetapkan tanaman kelor sebagai miracle tree sehingga setelah menemukan manfaat penting daun kelor.
Lebih dari 1.300 tadi, artikel dan laporan telah menjelaskan tentang manfaat kelor dan kemampuan dalam penyembuhan penyakit yang penting dalam menghadapi permasalahan wabah penyakit dan masalah kekurangan gizi. Penelitian menunjukkan bahwa hampir setiap bagian dari tanaman kelor memiliki khasiat yang penting yang dapat dimanfaatkan dalam beberapa cara. Berikut kandungan gizi daun kelor, yaitu proteinnya 28,25%, beta-karotin atau provitamin A 11,9 mg, Ca atau kalsium 2.241,9 mg, Fe atau zat besi 36,91 mg, Mg atau magnesium 28,03 mg. Manfaat daun kelor untuk stunting. Pemberian makanan tambahan berdasarkan tanaman kelor atau Moringa oleifera dapat meningkatkan berat badan dan tinggi badan balita. Nutrisi pada ekstrak daun kelor, tinggi kandungan kalsium. Konsumsi ekstrak daun kelor dapat dilakukan dengan ditaburi pada makanan atau minuman atau diminum secara langsung menggunakan air putih atau air jeruk. Penelitian lain menyatakan bahwa sebagian kecil balita sebelum diberikan ekstrak daun kelor status gizinya kurus, dan setelah diberikan ekstrak daun kelor, sebagian besar status gizinya naik. Selanjutnya apa yang kami buat? Di sini kami membuat cookies daun kelor. Berikut bahannya: 125 gram mentega, 140 gram gula halus, 1 sendok baking powder, 1 sendok vanili bubuk, 1 butir telur utuh, 180 gram tepung terigu, 10 gram tepung, daun kelor, dan choco chip secukupnya. Cara pembuatannya: pertama, campurkan mentega, gula halus, baking powder, vanili bubuk, lalu mixer selama 4 menit. Setelah itu campurkan telur, tepung terigu, dan tepung daun kelor secara merata, hingga membentuk adonan cookies yang agak padat. Lalu bentuk sesuai keinginan dan ditambah choco chip atau topping yang diinginkan. Panggang adonan selama 180 derajat selama 20 menit atau sesuai dengan oven masing-masing. Lalu bagaimana pengabdian masyarakat yang kami lakukan? Pengabdian masyarakat yang kami lakukan diawali dengan melakukan survei lokasi di Desa Sukorejo. Pelaksanaan survei juga disertai wawancara langsung kepada kepala desa sehingga dapat dilakukan analisa situasi terhadap masalah yang ada. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 1 bulan, mulai dari 14 Desember tahun 2022 hingga 14 Januari tahun 2023, dengan melakukan sosialisasi dan demo terkait pembuatan cookies daun kelor. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan kepada ibu-ibu PKK dan ibu-ibu yang memiliki anak dengan kondisi stunting tentang bahayanya stunting, penyebab stunting, dan menjelaskan manfaat daun kelor untuk anak stunting. Mitra pengabdian masyarakat: 1. Perangkat desa di Balai Desa Sukorejo, 2. Ibu-ibu PKK, 3. Ibu-ibu maupun orang tua. Selanjutnya apa yang dihasilkan dari pengabdian ini? Pertama, kami melakukan sosialisasi berjudul Sosialisasi PPMT pada Gerakan Masyarakat Sadar Stunting dan Pemanfaatan Daun Kelor untuk Anak-anak yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Januari tahun 2023 di Balai Desa Sukorejo, yang dinarasumberي dengan Bapak Imron Wahyu Hidayat, MSc, yang merupakan dosen Fikes dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Lalu demo pembuatan cookies dan pembagian cookies daun kelor. Harapan yang kami pada kegiatan ini yaitu ibu-ibu dapat memanfaatkannya dengan distribusi dan dijual oleh ke masyarakat umum, meningkatkan kualitas produk, sehingga dan mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang daun kelor dan stunting. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.